Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Baik, bersama saya Petra Agung Haryono. Saat ini kita akan membahas tentang spiritualitas kaum muda dan karir. Kenapa ini kita angkat? Karena melihat kaum muda di gereja kita masing-masing gitu ya. Itu ternyata sekarang mereka punya banyak pilihan untuk berkarir ataupun tidak berkarir. Nah, mau berkarir yang seperti apa dan pilihan hidup seperti apa yang mereka jalani itu tentu erat kaitannya dengan spiritualitas di dalam diri mereka dan itu yang hendak kita gali. Bersama kita sore ini sudah hadir Pak Pendeta Winner Pananjaya. Selamat sore Pak Pendeta. Halo, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan. Baik Pak Pendeta Winner ini di GKI Kelapa Cengkir Bapak Ibu. Dan uh, karena yang dibahas ini erat kaitannya dengan kaum muda dan uh, Pak Pendeta Winner ini kami hadirkan untuk membawakan spiritualitas kaum muda ini dan karir ini di dalam ruang summit kita. Baik, sebelum Pak Winner menyampaikan materinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan tentang makna hidup kami di dalam pilihan hidup kami. Kiranya semua itu tetap memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan, berkati kami, terkhusus Pak Pendeta Winner yang sudah hadir bersama kami untuk dapat menyampaikan materinya dengan baik dan kiranya kami dapat berdiskusi juga dengan baik dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Pendeta Winner. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Winner Pananjaya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya melayani saat ini di GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Lokasinya tepat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan saat ini juga saya sedang studi S2 di MM Universitas Kristen Duta Wacana, UKDW di Jogja. Konsentrasi manajemen gerejawi, begitu. Jadi eh, yang saya eh, lakukan saat ini sedang studi magister manajemen sebetulnya. Nah, ini jadi sebuah pembahasan yang menurut saya sangat cocok dengan yang sedang saya jalani juga, karena di luar perkiraan saya saat belajar manajemen, meskipun dia manajemen gerejawi, bayangan saya akan lebih banyak organisasional. Setelah saya masuk dan sedang mengerjakan tesis ini, ternyata spiritualitas menjadi core utamanya. Nah, itulah yang menjadi menarik menurut saya dalam studi saya dan juga pembicaraan kita sore hari ini. Semoga ini semua bisa menjadi sebuah jawaban juga bagi Bapak Ibu ya, bagaimana kita sebagai pekerja, bagaimana kita juga bisa punya mindset yang baik bagi anak muda kita di tengah situasi zaman dan situasi makroekonomi yang eh, tidak menentu saat ini. Oke, untuk mengawali Bapak Ibu, saya akan awali dengan sebuah pertanyaan nih. Kalau disuruh milih dan melihat gambar ini ya, dan ini diperhadapkan dalam kehidupan kita, bebas dosa atau bebas hutang, mana yang kira-kira Bapak Ibu akan pilih? Milih hutangnya dibebaskan, dibayarin, dilunasin, atau dosanya yang dibebaskan? Saya pernah lempar ini di GKI Gejayan ya, di ibadah umumnya begitu. Dan majority pengen dua-duanya gitu ya. Bahkan tanya, Pak, bisa yang lain nggak, Pak? Selain dua itu yang dibebaskan ya. Bisa nggak yang lain sekalian dibebaskan, Pak? Gitu. Nah, kenapa saya bertanya begini, Bapak Ibu? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mendasar ya pilihannya.
Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak ya? Kenapa nggak cuma satu? Kenapa nggak bisa dua-duanya aja sekalian semua? Kita pengen begitu. Kita pengen jadi pribadi yang bebas dari yang namanya hutang, bebas dari yang namanya dosa. Kalau kita breakdown dan kita lihat di balik dua hal ini, wah itu akan ada banyak hal, Bapak Ibu. Dan kita tahu kalau kita bicara bebas dosa, tentu Yesus Kristus menganugerahkan kebebasan itu ya kepada kita sebagai orang percaya. Tapi apakah hanya bergantung kepada anugerah Yesus Kristus? Bukankah kita menjalani kehidupan menjaga supaya nggak jatuh dalam dosa? Jadi kan ada upaya dari kita untuk menjaga tidak jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh terus di lubang yang sama, begitu ya, tanpa ada perubahan sedikit pun, kalau ada perubahan sedikit pun, oke. Kalau nggak ada, jangan-jangan kita memanfaatkan anugerah itu, ya. Atau ya sudah, melegalkan dosa yang, atau bahasanya anak sekarang itu menormalisasi ya. Menormalisasi dosa kita sekarang dengan harapan ya tenang aja nanti dosa saya ditebus juga kok sama Tuhan, dosa saya diampuni juga, gitu. Tentu lebih dari itu. Lalu yang kedua, bebas hutang. Tentu kita harus melakukan upaya bekerja, dapat income ya supaya bisa dibayarkan. Harus punya uang nih untuk membayar hutang yang ada. Harus ada pendapatan mungkin. Harus ada upaya di situ. Nah, jadi kita lihat, saudara-saudara ya, dua hal ini sebetulnya menjadi hal yang pokok dalam kehidupan kita. Kalau bisa terbebas juga dari yang lain, dan itu terkait ya, satu bicara soal spiritual, satu bicara soal material dari dua hal ini. Nah, ironisnya, kita sebagai orang Kristen kadang punya pandangan yang dualisme. Kalau bicara weekday adalah bicara hari kerja, tapi kalau bicara weekend adalah harinya Tuhan. Seolah ada split di situ. Di gereja adalah area yang penuh dengan spiritual, bicaranya ya spiritual. Di luar gereja itu duniawi, begitu ya, atau sekuler. Nah, jadi kita kadang punya dualisme itu. Dulu di GKI Kelapa Cengkir kita bikin eh, yang namanya Coconut Ministry. Jadi itu sebuah kegiatan bisnis, ya kita panggil banyak pembicara. Ada yang backgroundnya non-Kristen, ada yang Kristen untuk bicara soal bisnis dari marketing lah, dari kita bangun bisnis dari nol dan segala macam. Nah, ternyata banyak dari GKI-GKI lain yang datang dan ngomong sama saya, Pak, eh, saya seneng nih bisa join gitu ya. Karena di gereja saya nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Ya itu Pak, majelisnya masih punya pandangan dualisme gitu. Jadi nggak bisa tuh yang sekuler, yang urusannya pekerjaan itu masuk di gereja, dibicarakan di gereja. Nah, apakah gereja Bapak Ibu juga demikian tuh? Masih punya pandangan dualisme-dualisme seperti itu. Sehingga saat kita bicara, ya kita bikin seminar tentang saham, edukasi saham, langsung mengalami penolakan yang besar. Jangan-jangan mindset gereja Bapak Ibu masih ada dualismenya. Sehingga nggak bisa dicampurkan. Padahal dalam kehidupan kita, realitas sejatinya, kalau bicara spiritual dan bicara yang namanya dunia atau sekulerisme dalam kehidupan kita, itu semua nggak bisa dilepaskan, saling berkelindan gitu saya bilang ya. Jadi dalam daily kita tiap hari, itu adalah relasi yang sebenarnya nggak bisa dilepaskan. Even banyak jemaat juga yang on the weekend mereka juga bekerja begitu ya, bahkan full selama 7 hari. Terus bagaimana tuh gitu ya? Apakah mereka lantas tidak bisa beribadah dan seterusnya? Apakah mereka juga nggak bisa berelasi dengan Tuhan dan seterusnya? Nah, jadi menurut saya dua hal ini nih nggak bisa dilepaskan antara yang duniawi ataupun antara yang bicara soal spiritual. Nah, ada contoh misalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu main ke Jawa Tengah ada dua pertapaan. Ini sebutnya pertapaan atau biara begitu. Kalau kita dengar kata pertapaan atau biara, kesannya wah ini mah tempat untuk berdoa penuh. Memang betul aktivitinya itu banyak doanya Bapak Ibu di kedua tempat ini. Namun, dua tempat ini punya waktu untuk bekerja. Jadi para susternya gitu ya, atau juga para yang laki-lakinya juga bekerja. Rowo seneng ini punya industri sapi yang cukup besar begitu.
sehingga mereka menjalankan bisnis yang besar, usaha makanan dan seterusnya. Oh, maaf. Di Biara pun ya, pertapaan di daerah Jawa Tengah, ada Kedona dan Rawaseneng pun itu pun eh, yang namanya bekerja itu ada ya. Mereka punya industri yang cukup besar dan diolah begitu ya. Nah, sehingga nggak bisa lepas ternyata, even di tempat yang penuh dengan aktivitas doa. Ini kalau doa di sini Bapak Ibu eh, bisa berapa kali ya? Satu, dua, tiga, empat, lima kali dalam sehari. Doa dan ada aktivitas lainnya, tapi ternyata bekerja juga selama beberapa jam ya. Nah, itu di tempat pertapaan. Nah, maka pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana spiritualitas yang otentik ya dapat menjadi fondasi nih untuk menopang seluruh kehidupan. Ada akal kira orang Vietnam. Jadi ya, kita masuk langsung bagaimana pondasinya. Nah, sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk memahami yang namanya spiritualitas ini dengan kacamata kita bandingkan dengan religiusitas ya. Jadi bagaimana spiritualitas ini kita lihat kalau kita bandingkan atau kita versuskan dengan spiritualitas kita supaya lebih jelas. Nah, jadi ini kira-kira perbandingannya Bapak Ibu ya. Secara general, kalau kita bicara religiusitas dan spiritualitas itu dua hal yang berbeda. Tapi mungkin kita punya pandangan juga. Ya, mungkin spiritualitas itu mencangkup religiusitas juga. Mungkin bisa, gitu ya. Nah, yang pertama religiusitas itu patuh pada ritual dan aturan keagamaan eksternal. Ini berfokus melakukan hal yang benar menurut tradisi dan ketentuan agama. Jadi segala ritual yang diatur dalam ibadah, dalam keagamaan kita, nah itu disebut religiusitas ya, yang diatur dalam aktivitas kita bergereja gitu ya. Itu religiusitas ya, bagaimana kita menjalani perjamuan kudus, misalnya melakukan persembahan dan seterusnya, aktivitas religius yang kita lakukan di gereja itu religiusitas. Tapi spiritualitas itu lebih intim, karena bicara kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari dan hubungan personal dalam kaitan kita sehari-hari, daily kita, hubungan personal kita dengan Allah seperti apa, itulah spiritualitas. Kalau bicara lokasi, biasanya terjadi di tempat ibadah, di gereja, sedangkan spiritualitas terjadi di mana aja ya. Ya bisa juga kita ngomong ya termasuk gereja dong Pak. Nah ini kita lebih spesifik di sini kelihatan ya. Jadi kalau tadi masih bisa saling terkait, tapi kalau sudah bicara aplikasinya ya, ini terpisah. Religius itu ya bicara spesifik nih, ya aktivisti yang ada di gereja gitu ya. Jadi terpisah dari keputusan bisnis dan tempat ibadah itu kan jadi tempat yang netral ya bagi apapun background pekerjaannya, kita semua sama di situ. Jadi urusan bisnis, yang mau hadir adalah atasan kita dan mungkin kita bawahannya ataupun sebaliknya ya kita bisa duduk berdampingan begitu di dalam gereja ya, tidak ada pembedanya. Nah, sedangkan spiritualitas itu mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan. Jadi daily activity kita termasuk dalam bekerja, spiritualitas kita itu akhirnya mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, seorang Dallas Willard, ini filsuf Amerika ya, dia sudah meninggal tahun 2023 dan banyak menulis soal spiritualitas juga. Nah, jadi apa artinya nih Mbak Bibi? The true spirituality means our whole life, including our works, becomes as a response to God presence ya. Jadi spiritualitas sejati berarti seluruh hidup kita, termasuk pekerjaan, menjadi respons terhadap kehadiran Allah. Ya, jadi true spirituality itu termasuk segala yang kita kerjakan, ya, pekerjaan kita. Nah, ini ya tercermin di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi segala yang kita kerjakan itu ya, itu termasuk bagian dari relasi kita dengan Tuhan.
Oke, semakin clear lagi ya Bapak Ibu ya, supaya makin jelas. Mari kita belajar dari model atau dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf ya. Nah, Yusuf di dalam kitab Kejadian kita tahu kisahnya punya pondasi yang cukup kuat, saya boleh katakan begitu. Apa aja pondasi spiritual yang bisa kita pelajari dari yang namanya Yusuf? Pertama, bicara soal kesadaran akan kehadiran Allah. Di Kejadian 39 ayat 2 dan juga 21 ya. Nah, di situ ada frase Bapak Ibu, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, frase ini muncul dua kali ya. Nah, Walter Brueggemann sendiri, seorang ahli Alkitab terkenal, menyebut bahwa eh, bagian ini adalah kunci teologis kehidupannya Yusuf. Kenapa penting? Karena ini menunjukkan kehadiran Allah itu bukan hanya ide, ya, tapi kenyataan yang memberi dampak nyata dalam hidup Yusuf. Nah, spiritualitas itu berarti sangat melekat ya dalam setiap aspek kehidupan, tidak bisa terpisah. Jadi Tuhan dan juga Yusuf ya itu punya keterikatan dan Yusuf juga menyadari hal itu ya. Dan kita juga bisa melihat di Kejadian 39 ayat 2 dan 21 bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya, pondasi yang paling bisa kita lihat ya, bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu intim dan begitu kuat terhadap Yusuf. Lalu yang kedua, integritas yang tak kompromi ya. Nah, ucapan Yusuf di ayat di pasal 39 ayat 9 ya. Bagaimana mungkin aku berbuat jahat dan berdosa kepada Allah ya. Ini menunjukkan integritas luar biasa dalam menghadapi godaan ya. Saat digoda istri Potifar, Yusuf berada jauh dari komunitas imannya di negeri asing, nah, dengan nilai-nilai yang berbeda ya. Dan tidak ada yang akan tahu jika ia melakukan dosa tersebut. Tapi ternyata Yusuf mengungkapkan bahwa integritasnya berakar pada kesadaran kan kehadiran Allah. Jadi kita lihat ya, Yusuf menghadapi yang namanya godaan. Tapi sekali lagi selalu terkaitkan ya, dikaitkan dengan Allah. Nah, jadi ini menunjukkan ya bagaimana dia integritasnya itu tidak hanya secara moral ya, baik dan benar, tapi ada integritas iman yang muncul di dalam dirinya ya. Kalau dia melakukan itu, maka dia berdosa juga kepada Allah. Nah, seorang teolog Bruce Waltke menjelaskan bahwa Yusuf ini, ketegasan Yusuf menolak godaan ini menunjukkan bahwa ia tidak sekedar menaati aturan, tapi memiliki hubungan personal dengan Allah yang membentuk standar moralnya sendiri, gitu ya. Jadi harusnya orang Kristen begitu ya, Bapak Ibu ya. Saat kita membaca Alkitab, harusnya akhirnya terbentuk gitu ya, standar moralnya kita masing-masing. Mungkin tiap orang nggak sama, ya. Tiap orang punya standar moralnya masing-masing begitu saat berelasi dengan Allah. Nah, disitulah sebetulnya integritas itu sedang terbentuk dalam kehidupan kita. Nah, bahkan di tengah budaya Mesir yang memiliki pandangannya berbeda tentang seksualitas dan kesetiaan, Yusuf tetap berpegang pada nilai-nilai imannya. Jadi, as a cultural yang dia ada di sana pada waktu itu di Mesir, yang mungkin buat orang Mesir itu biasa aja, nggak salah begitu ya. Dan dia juga jauh dari society-nya, jauh dari sosialnya, misalnya dari bangsanya. Yusuf jauh dari bangsa, jadi nggak ada yang menghukum sebetulnya secara sosial. Namun ternyata Yusuf tetap mempertahankan imannya. Nah ini menunjukkan ya, tidak kenal kompromi integritasnya. Lalu yang ketiga, spiritualitas yang terintegrasi dengan profesionalitas. Nah kalau kita lihat bagaimana Yusuf itu punya kemampuan, ya, punya skill, dan juga dia tetap profesional di dalam menjalani kehidupannya dan segala pekerjaan yang diembannya. Sampai di pasal 41 ayat 38, Firaun mengakui bahwa ia penuh dengan roh Allah. Loh,
Ini yang ngomong Firaun loh Bapak Ibu ya. Jadi Firaun yang dari bangsa kafir boleh dibilang tidak mengenal Allah, dia bisa mengakui ya bahwa yang namanya Yusuf ini penuh dengan roh Allah. Jadi ini menarik. Orang yang berseberangan justru bisa mengakui bahwa Yusuf ini sosok yang nggak sembarangan, sosok yang penuh dengan roh Allah. Nah, itulah kenapa eh, semakin jelas Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, pekerjaan ya, dan spiritualitas itu nggak bisa dilepaskan seharusnya. Hopefully kita yang bekerja dimanapun kita berada, eh, ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita bahwa ya kita juga dipenuhi oleh roh Allah. Nah, itu akhirnya muncul ya di saat kita bisa bekerja juga dengan profesional. Nah, jadi jangan berpikir makin profesional makin jauh dari Allah begitu ya. Seharusnya makin profesional, kedekatan kita dengan Allah juga seharusnya makin dekat sehingga orang juga bisa merasakan ya, bisa melihat dari karya pekerjaan kita juga. Oke. Nah, itu beberapa pondasi yang bisa kita pelajari dari sosok Yusuf. Kalau kita mau lihat lagi lebih menarik, Bapak Ibu, adalah grafik kehidupan Yusuf yang tidak selalu baik-baik saja. Bahkan kalau kita baca kisah Yusuf ya, latar belakang kehidupannya, backgroundnya itu kelam loh ya. Dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Lalu terputus dari keluarga dan identitas kulturalnya. Ya, jadi dia mengalami masa lalu yang nggak enak. Ya, kita mungkin juga punya masa lalu, trauma-trauma di titik kehidupan kita ya, yang buruk gitu ya, dijual sebagai budak ya dan seterusnya, terputus dari keluarga, jadi kelam ya, bukan dari background yang sukses gitu, meskipun keluarganya Yusuf ini sebetulnya keluarga yang kaya sebetulnya, tapi kan dia akhirnya mengalami hal yang tidak nyaman, hal yang begitu berat. Nah, bahkan mengalami situasi kondisi yang suram, menjadi budak di rumah Potifar, lalu difitnah dan dipenjara tanpa kesalahan, lalu dilupakan meski telah menolong orang lain. Ya. Jadi situasi kondisinya sangat-sangat di luar zona nyamannya Yusuf. Jadi kalau bisa digambarkan, dia makin ke bawah, Bapak Ibu ya, makin berat. Tapi dia juga akhirnya mengalami puncak karir setelah mendapatkan kepercayaan. Dia bisa bekerja meskipun budaya dan agamanya berbeda, lalu kebijaksanaan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya ya, dan juga bangsa lain yang mengalami kelaparan, dan dia bisa mengintegrasikan ya imannya dan juga kekuasaannya ya. Jadi pada waktu itu kekuasaan Mesir itu juga dipegang oleh Yusuf begitu, dan itu bisa eh, dimanfaatkan dengan baik. Menariknya Bapak Ibu kalau kita baca di bagian akhir ya, kisah perjalanan Yusuf yang kalau nggak salah dia meninggal di usia 110 tahun begitu. Yusuf itu berpesan, nanti kalau saya mati di tanah Mesir, tulang-tulang saya dibawa ke Israel. Jadi dia tidak lantas hilang identitas. Ya. Jadi bisa dibayangkan meskipun kehidupannya dia akhirnya banyak di Mesir, Bapak Ibu ya, dia tidak jadi orang lain. Dia tetap menjadi Yusuf yang beriman kepada Allah. Dia punya identitas yang jelas dan identitas itu nggak dilepaskan begitu saja. Nah, inilah kenapa saya mengambil dari sudut pandang Yusuf ya, karena selain dia beriman kepada Allah, punya pondasi-pondasi spiritual yang baik, Yusuf juga punya karir, juga bekerja, punya profesi, dia seorang manajer yang handal menurut saya. Kita tahu ya, dia membaca mimpi dari Firaun pada waktu itu dan yang mengerjakan ya Yusuf ya, yang memanage Yusuf tuh bagaimana mengumpulkan makanan supaya tidak terjadi bencana. Dan juga Yusuf menghadapi eh,
relasi emosional ya dengan saudara-saudaranya, tapi kita lihat sikap Yusuf yang mau menerima. Mereka datang dengan segala kelaparannya, tapi kok ternyata bisa diterima oleh Yusuf. Jadi Yusuf ini sosok yang menurut saya karena integritasnya, karena imannya kepada Tuhan, meskipun hal buruk banyak terjadi dalam kehidupannya, tapi dia bisa survive. Jadi menurut saya sangat sangat kuat ya story-nya dari Yusuf ini ya buat kehidupan kita juga yang ya kita kan nggak selalu baik-baik aja. Kita aja di dimensi-dimensi di titik-titik yang mungkin tidak mudah gitu. Nah, tapi dari grafik ini menarik, mau di atas mau di bawah, Yusuf itu iman atau spiritualitasnya tetap kuat, pondasi spiritualitasnya tetap kokoh. Nah, kadang kita di atas itu bisa hancur pondasi spiritualitasnya, Bapak Ibu. Saat kita sudah mungkin memiliki kekayaan ya, aset kita terus bertambah, terus kita mulai menikmati hidup dengan apa yang kita punya, lama-lama relasi kita sama Tuhan juga turun dan mungkin kita gampang digoda, gampang dijatuhkan oleh investasi bodong misalnya gitu ya. Kita mungkin gampang digoda oleh hal-hal lain yang kelihatannya baik tapi sebenarnya jahat. Itu juga bisa terjadi. Akhirnya goyah ya. Nah, tapi Yusuf dalam puncak karirnya tetap beriman kepada Allah. Jadi dalam segala situasi, pondasi kehidupannya itu tetap kuat, Bapak Ibu. Oke, Kejadian 41, 38 sampai 40 ya, dikatakan, berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, boleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini padamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas si tanahku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ya, jadi ini adalah puncak momen di mana hubungan sempurna antara spiritualitas dan profesionalnya Yusuf itu kelihatan jelas begitu ya. Bagaimana roh Allah itu benar-benar menyertai ya. Kita juga lihat pengakuan dari Firaun itu begitu kuat ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ditanya dasar ayatnya, nah, klimaksnya ada di mana, kaitannya spiritualitas dan profesional Yusuf ada di ayat ini, 38 hingga yang ke-40. Nah, tapi kita melihat Bapak Ibu realita konteks pekerjaan di Indonesia ya, karir di Indonesia itu nggak mudah ya. Ini saya punya beberapa data ya. Mungkin data lain banyak ya yang bisa menggambarkan situasi karir atau pekerjaan di Indonesia. Yang pertama itu eh, bicara soal tantangan ya, bukan soal situasi yang terjadi tahun 2024 itu ada data dari McKinsey ya. 35% pekerjaan di Indonesia itu berisiko tinggi tergantikan oleh robot dan segala otomatisasi AI dalam 5 tahun ke depan ya. Jadi ada persaingan dengan hybrid dan juga digital gitu ya. Sehingga skill secara digital ya teknologi itu nggak bisa diremehkan Bapak Ibu ya. Kalau kita apa ya pekerjaan kita ya ada pekerjaan yang sangat mudah digantikan dan kita tidak terus berdevelop mengembangkan diri maka akan dikejar sama digitalisasinya. Nah, ini persaingan ini sangat kuat ya dan sangat sedang dihadapi oleh anak-anak kita zaman sekarang dan mungkin kita juga ya. Berapa banyak dari kita yang sudah tersingkir oleh eh, digital di zaman sekarang dan teknologi. Nah, yang kedua menarik nih Bapak Ibu. 72 responden dalam survei Jobstreet Indonesia 2023 pernah mengalami toxic positivity. Ayo, kamu harus selalu semangat ya. Meskipun kenyataan pekerjaannya, situasinya, lingkungannya, fasilitasnya itu buruk ya. Jadi nanti mungkin bisa dibahas tuh soal toxic positivity. Kata-katanya kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu toxic. Karena mungkin tidak berbanding, tidak sebanding dengan situasi ya. Jadi mungkin ini ngomong cuman lip service aja, semangat-semangat seperti ini. Tapi tujuan dari si manajer, tujuan dari atasannya ya supaya kita bisa tereksplod lebih bekerjanya ya, bisa dipush sampai mentok bekerjanya. Nah, jadi
ada ternyata hal-hal seperti itu ya, dan memang budaya kerja zaman sekarang itu makin keras ya, makin panjang begitu. Nanti saya juga jelasin tantangannya Bapak Ibu. Nah, juga ada istilah tuh silent firing ya. Jadi kalau bisa itu dibuat supaya kalau pegawainya udah nggak perform ya, dibuat supaya dia itu akhirnya resign ya, bukan PHK ya. Kalau PHK masih dapat tunjangan, pesangon dan seterusnya. Tapi didesak-desak, ditekan-tekan secara psikologinya gitu ya, sampai akhirnya dia nyerah sendiri, ya udah saya tak resign aja. Dengan begitu perusahaan tidak perlu membayar kewajiban yang seharusnya dibayar seperti PHK. Nah, itu terjadi ya, kita lihat ya, ada yang dipindahin, dimutasi ke tempat yang nggak nyaman, pindahin divisi yang susah, sampai dia akhirnya nyerah sendiri. Itu terjadi. Itu tempat kerja yang toksik, maksudnya. Lalu tekanan ekonomi post pandemi, kita tahu after pandemi itu meskipun seolah-olah kembali normal, tapi ternyata tekanan ekonominya nggak mudah, makin tinggi ya. Nah, ini di data OJK 2024 menunjukkan rasio gaji entry level terhadap biaya hidup di kota besar Indonesia itu turun 18% dalam 5 tahun terakhir ya. Jadi gaji untuk para fresh graduate ya, pekerja baru itu semakin tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan hidup di kota-kota besar ya. Jadi daya beli kaum mudanya jadi turun 18%. Artinya dengan gaji yang mereka dapat, mereka hanya bisa membeli sedikit barang atau jasa dibandingkan 5 tahun lalu begitu. Nah, itu mungkin juga karena ada tuntutan hidup, gaya hidup yang semakin tinggi, biaya yang semakin mahal, sehingga udah nggak sebanding lagi dengan gajinya. Ini kita alami loh Bapak Ibu ya di Indonesia ya. Tantangannya ya, kalau kita bicara tantangannya, penelitian ICW 2024 ini mengungkap 58% tender. Pemerintah masih mengindikasikan adanya praktik tidak transparan atau korupsi. Ya, saya rasa tiga hal ini nggak usah saya katakan pun kita sudah merasakan dan itu kita akui masih ada begitu ya. Yang namanya korupsi itu masih muncul ya. Nepotisme ya. Laporan Transparansi Internasional Indonesia 2024 menunjukkan 63% posisi strategis di BUMN dan korporasi besar masih dipengaruhi oleh koneksi ya. Jadi istilah ordal itu masih kuat ya. Mau di swasta, mau di BUMN, menurut saya kita mungkin juga memanfaatkan yang namanya ordal itu ya. Nah, jadi kalau dia nggak punya koneksi ya, meskipun dia punya perform prestasi yang baik secara akademis gitu, belum tentu dia bisa mendapatkan pekerjaan itu. Ya, jadi ini menunjukkan realita tantangan kita ya. Kita juga lihat yang jadi komisaris-komisaris di BUMN justru malah artis-artis ya. Jadi secara kemampuan masih tanda tanya, tapi yang penting karena dia punya influencer yang cukup kuat ya, punya follower yang kuat, punya daya engagement yang tinggi sekali, ya akhirnya dia yang dimasukkan begitu. Jadi unsur-unsur tertentu ya yang tidak berdasarkan kriteria kemampuan ya, itu terjadi ya di kita ya, yang namanya nepotisme. Lalu eksploitasi ya, 70% pekerja startup melaporkan kerja lebih dari 60 jam per minggu ya. Kerja 60 jam itu berarti kalau 5 hari 12 jam ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bandingin sama Cina ada istilah yang gila Bapak Ibu ya. Itu 996 namanya. Jadi kerja dari 9 pagi sampai 9 malam selama 6 hari. Jadi kalau dibandingin sama Cina itu kita nggak ada apa-apanya. Cina itu 72 jam per minggu, saudara-saudara. Ada sempat tuh konten di Instagram ya, di media sosial yang orang Cina ngomentarin karyawan di Indonesia. Wah, orang orang Indonesia kalau kerja di Cina nyerah duluan gitu. Beda mentalnya. Karena mereka sudah biasa tadi 996. Nah, ini muncul ya eksploitasi para pekerja yang dipaksa bekerja melebihi waktu bahkan ya. Eh, Bahkan ada toksiknya juga tuh. Wah, ini seolah-olah dikasih achievement ya. Wah, ini yang paling giat, paling rajin gitu. Padahal ini sebuah bentuk eksploitasi ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh ada ya. Jadi yang kelihatannya baik tadi tapi ternyata itu sebuah eksploitasi ya. Itu muncul menjadi tantangan kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengintegrasikannya ya dari pondasi iman yang tadi kita pahami, spiritual yang kita pahami, lalu diintegrasikan dengan kenyataan realita pekerjaan kita, karir kita,
konteks Indonesia zaman sekarang dan para anak muda yang bekerja di Indonesia di zaman sekarang. Yang pertama adalah membangun kesadaran akan kehadiran Allah di tempat kerja. Ini menarik banget ya. Eh, Dimanapun kita berada, di tempat kita kerja pun ya, kesadaran akan Allah juga hadir, ikut bekerja bersama-sama dengan kita, itu penting, Bapak Ibu. Karena kita mungkin sudah terserap banyak ya dengan gadget kita ya, sehingga mungkin energi kita habis di situ, sehingga sensitif kita akan kehadiran Allah itu berkurang. Nah, ada baiknya memang mungkin kita perlu pause dulu ya, nggak megang gadget misalnya. Atau kita punya waktu khusus sebelum kita bekerja dan after bekerja, kita punya sesi doa khusus gitu ya bentuknya. Pribadi ya, nggak harus rame-rame juga ya. Nah, itu bisa kita bangun untuk membangun ini, kesadaran itu. Oh ya, bahwa di pekerjaan ini ya Allah juga ikut hadir bersama-sama dengan kita, bekerja bersama-sama dengan kita. Ada juga perusahaan-perusahaan, kalau saya di Jakarta, saya sering diminta untuk khotbah Jumatan ya. Ini lucu nih. Jadi tiap Jumat itu malah ada ibadah, ada persekutuannya. Kalau yang Muslim itu Jumatan ya. Nah, kalau yang Kristen ada persekutuannya ya. Di Indomaret saya tahu, lalu di mana lagi ya? Di Indika Energi misalnya, di KPK ya, dan beberapa tempat ya di Jakarta di kantor itu malah ada ibadah Jumatan. Nah, saya nggak tahu kalau di daerah ya di Jawa Tengah gitu, apakah itu juga muncul ya. Nah, jadi ternyata tetap diperhatikan ya unsur-unsur seperti itu di dalam tempat kerja hadir ya. Allah itu ada hadir. Nah, jadi kesadaran ini penting sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu kita sadar bahwa Allah juga ada bersama-sama dengan kita. Dua, mempertahankan integritas dalam sistem yang korup. Nah, eh, ini bagaimana kita punya keputusan etis yang akhirnya kuat, gitu ya. Sebelum segala keputusan itu dibuat, ya, sebelum memutuskan segala sesuatu, kita punya integritas tadi, seperti yang Yusuf juga punya, ya. Nah, sehingga dalam memutuskan, ya, kita punya way out yang mungkin nggak harus korup, ya. Mungkin korup bukanlah jalan satu-satunya, ada jalan lain yang bisa ditempuh. Nah, sehingga ada solusi-solusi kreatif ya untuk keluar dari kompromi-kompromi atau korupsi-korupsi yang mungkin kelihatannya itu kecil-kecil ya, angkanya mungkin nggak besar. Mungkin itu mempermudah gitu ya. Tapi akhirnya ya udahlah, kita pilih jalan lain aja daripada kita melanggengkan yang namanya korupsi ini gitu ya. Jadi kita tetap bertahan dengan integritas itu ya. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana kita mengintegrasikan iman dalam keunggulan profesional. Nah, seorang profesor di STT Jakarta eh, mengatakan kalau pekerjaan kita biasa-biasa aja, siapa yang akan tertarik dengan Allah kita? Justru keunggulan adalah bentuk penginjilan tanpa kata-kata. Menurut saya ini sangat powerful sih. Jadi skill kelebihan kita itu bisa menjadi penginjilan tanpa kata-kata. Itulah kenapa kita perlu terus membangun, mengembangkan skill profesional kita. Ya. Apapun itu bentuknya ya, keunggulan profesional itu menjadi power ya, menjadi kelebihan kita ya. Tapi justru disitulah kita bisa mengaplikasikan ya, spiritualitas kita ya. Jadi orang Kristen jangan terus karena mentang-mentang minoritas gitu ya di negara ini lalu kita playing victim terus begitu ya. Ya udahlah, saya kan minoritas ya, saya nggak bisa apa-apa dan seterusnya begitu ya. Ya akhirnya orang tidak percaya sama kita ya, tidak mau pakai lagi begitu ya dan meninggalkan kita. Ya akhirnya kita nggak bisa mengaplikasikan ya spiritualitas kita, karakter Kristus di tengah-tengah lingkungan kita karena kita sendiri nggak bisa berdampak nih dari sisi profesional kita nggak bisa berdampak, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, jadi tetap penting ternyata ya mengembangkan keunggulan profesional itu, segala skill yang kita punya itu bisa menjadi sebuah apa ya kalau saya bilang senjata mungkin terlalu keras ya, tapi
punya dampak kelebihan kita itu bagi orang-orang sekitar kita. Ada pengakuan pada akhirnya. Di saat kita bisa mengerjakan orang lain nggak bisa mengerjakan, muncullah trust gitu ya. Dari trust itu muncullah pengakuan. Dari pengakuan itu orang akan lihat background. Oh ternyata Bapak ini orang Kristen ya. Ternyata Bapak ini takut akan Tuhan ya. Makanya dalam pekerjaannya begini-begini gitu ya. Jadi ada story-nya akhirnya di belakangnya begitu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu jangan ragu-ragu ya untuk mengembangkan ya sisi profesionalitas Bapak Ibu. Nah, kita belajar meskipun kisah Yusuf itu sudah lama sekali ya dan ada di Alkitab kita ternyata sosok yang cukup menarik. Bapak Ibu nanti bisa baca lagi di Alkitab kita masing-masing ya kisahnya lebih detail supaya bisa merasakan feel pondasi spiritualitasnya seperti apa. Ini saya menggait ya, memberikan gambaran bahwa ternyata sosok Yusuf itu sangat profesional. Sosok Yusuf juga punya sisi spiritualitas yang sangat kuat dalam kehidupannya yang menurut saya itu bisa menjadi inspirasi, menjadi pondasi juga kita yang mungkin juga sedang membangun nih pondasi-pondasi spiritualitas dalam kehidupan kita tentu dengan gaya kita masing-masing gitu ya karena spiritualitas itu sesuatu yang cukup personal dalam kehidupan kita ya nggak bisa distandarkan begitu tapi tiap kita punya gaya masing-masing cara kita berelasi dengan Tuhan. Nah namun kisah Yusuf itu lebih kuat lagi karena menunjukkan relasinya sama Tuhan sampai akhir hayatnya ya dan mungkin kalau mau jadi ayat penutup saya akan pilih pasal 50 ayat 20. Eh, Dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah kata-kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, ini loh yang dikatakan. Jadi bukan berarti Yusuf itu nggak punya emosi. Wah, emang Yusuf nggak dendam ya, nggak kepahitan gitu ya. Ya mungkin dia ada juga begitu ya. Tetapi mengolah perasaannya, mengolah emosinya sampai pada titik dia menghayati karena dia mengkaitkan terus dengan Tuhan ya. Dia membayangkan kalau misalnya Allah juga menghadapi hal yang sama apa yang dilakukan dan Yusuf memilih tetap melakukan yang baik, meskipun mereka sudah melakukan yang jahat. Ya, ini kata beberapa penafsir, ayat ini juga merupakan bagaimana relasi Allah dengan manusia. Allah sudah melakukan yang baik ya, tetapi manusia itu melakukan yang jahat kepada Allah. Jadi meskipun manusia itu jahat kepada Allah, tetapi Allah tetap melakukan yang baik kepada manusia. Jadi kejadian itu juga menggambarkan kisah Yusuf ya, itu menggambarkan bagaimana sikap Allah kepada manusia. Baik. Nah, di sini kita lihat ya, menurut saya ini sangat powerful sekali ya, karena menunjukkan integritasnya, menunjukkan cinta kasihnya, dan juga spiritualitasnya dari Yusuf kepada Allah yang siapa tahu ini juga bisa menjadi pegangan kehidupan kita. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, silakan. Saya stop share ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Winner. Ya, Bapak Ibu itu tadi ya yang sudah dipaparkan oleh Pak Pendeta Winner sangat menarik. Ada sisi di mana religiusitas itu kita pertahankan, tetapi ada sisi juga di mana spiritualitas itu berlaku secara pribadi ataupun komunal, mungkin seperti itu ya. Ada ranah gerejawi yang itu merupakan religiusitas dan juga ada juga spiritualitas yang terjadi di dalam hidup sehari-hari. Uh, uh, dan bisa muncul sewaktu-waktu gitu, Pak ya. Bisa dialami sewaktu-waktu. Tapi kalau religiusitas itu kaitannya dengan ritual ibadah gitu ya. Ya, Tadi dari pemaparan Pak Pendeta Winner. Dan kaitannya dengan karir anak kaum muda, saya pikir ini sangat penting gitu ya. Karena
pilihan untuk berkarir bukan semata-mata soal cari duit, itu mungkin seperti itu ya. Dan pilihan berkarir itu eh, dasarnya utamanya terlebih dahulu adalah eh, bersyukur pada pencipta kita Allah gitu ya. Itu bisa nggak ya seperti itu? Atau pilihan dalam berkarir itu untuk memuliakan Allah atau sesuai dengan visi misi Allah. Lah, itu yang perlu kita gali bersama. Apakah pilihan berkarir kita itu sudah sesuai yang Allah kehendaki? Jadi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan bisa raise hand atau open mic, open cam juga, terus menanyakan secara langsung. Silakan. Adakah yang ingin mempertajam materi malam ini, Bapak Ibu? Silakan. Mungkin saya Pak Pendeta Winner, Silakan Bu. saya ingin Silakan. bertanya, saya minta pendapat Bapak tentang fenomena yang terjadi beberapa akhir-akhir ini, yaitu eh, ada istilah atau jargon kabur dulu yuk, gitu ya. Jadi anak-anak muda pada bikin status di medsos mereka bahwa mereka sedang di luar negeri, sangat nyaman dengan pekerjaannya. Jadi ada yang mengatakan 1 jam di suatu negara itu ternyata gajinya sama dengan 1 bulan di Indonesia. Jadi yuk kabur yuk kabur. Nah, kira-kira pendapat Bapak gimana nih? Oke, baik. Ini saya boleh berpendapat dari sudut pandang makroekonomi juga ya, karena saya sedang studi di manajemen. Jadi saya juga ngulik hal ini ya, kenapa hal itu muncul ya. Karena memang di saat fenomena itu muncul ya, eh, keputusan pemerintah itu banyak yang menurut saya kurang tepat begitu ya. Apa yang diomongkan oleh Pak Presiden misalnya ya terhadap saham Indonesia misalnya. Jadi kemarin itu kita mengalami tekanan ekonomi yang cukup besar ya, cukup kuat sekali begitu tekanannya. Sehingga dolar juga langsung melejit di 16.000 ya. Yang tadinya kan dia masih anteng di 15.000, tiba-tiba naik ke 16.000 lebih, bahkan sampai ke 17.000 begitu, hampir menyentuh 17.000 begitu. Nah, jadi karena ada tekanan-tekanan itu yang membuat anak-anak zaman sekarang itu berpikir ya akan lebih menguntungkan jasa tenaga pekerjaan mereka jika dihargai di luar sana itu bisa mendapatkan apresiasi atau gaji yang lebih tinggi daripada kerja di Indonesia. Itu memang nggak bisa dipungkiri realitanya ya Bapak Ibu ya. Kenyataannya begitu memang. Kerja di sini apa yang kita dapatkan itu Bapak Ibu bisa bilang nggak sebanding begitu. Bahkan kalau misalnya nih kalau dari sudut pandang investasi misalnya kita invest di saham misalnya ya, itu kalau kita convert ke dolar itu langsung selisihnya sangat jauh sekali ya. Mungkin kita bisa untung sekian juta, puluh juta gitu ya. Tapi kalau itu dikonvert ke dolar langsung berbeda sekali nilainya ya. Yang tadinya 10 bisa jadi 1% gitu. Nah, jadi itu bicara situasi atau kondisi ekonomi makro dan mikro kita ya, global sekarang seperti apa. Desakan itu muncul karena memang situasi Indonesia itu kepepet ya dua-duanya saat trade war-nya terjadi Cina Amerika kita nggak diuntungkan dari keduanya begitu. Berbeda dengan Singapura yang sudah sangat stabil secara ekonominya, orang di sana punya investasi yang sangat baik dan juga investor masuk dengan sangat nyaman di Singapura, investor masuk ke Indonesia, wah ketemunya sama ormas. Nggak bisa bisnis dengan baik. Sedangkan uang yang besar, uang investasi yang besar itu dari luar, Bapak Ibu. Jadi saham Indonesia tuh sekarang yang nopang paling besar tuh ya investor luar gitu. Itu kalau mereka cabut semua ya kita habis terpuruk ekonominya gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya perbedaan antara dolarnya dan juga mata uang kita itu sangat signifikan sebetulnya. Itu yang perlu dipahami dulu. Kenapa ajakan-ajakan itu muncul pada akhirnya.
Meskipun kalau secara nasionalisme tentu kita tidak setuju ya. Hal itu tidak bisa langsung kita support gitu ya atau katakan ya ya oke lah baiklah gitu. Perlu banyak pertimbangan gitu. Nah, juga perlu banyak pengetahuan karena belum tentu iming-iming kerja di luar negeri itu aman gitu. Kita juga lihat di media sosial ya, iming-iming kerja di Kamboja misalnya ya, yang ternyata banyak terjadi eksploitasi juga di situ. Nah, jadi sebetulnya kerja di luar negerinya nggak salah juga ya. Tapi ajakan kalau misalnya menjadi latah dan kita semua pergi ke sana gitu ya, otomatis eh, pekerjaan yang di sini gitu ya, peluang-peluang yang ada di sini, orang-orang yang pinter-pinter yang seharusnya bisa mengembangkan negara ini, akhirnya hengkang keluar dan Indonesia nggak berkembang. Lama-lama Indonesia akan semakin menurun. Ya, ini saya bicara dampaknya gitu ya. Nah, seharusnya kita bisa sebagai pemerintah lebih lagi harusnya lebih wise. Kalau kita ada di pemangku-pemangku kebijakan, Bapak Ibu, kita harus melihat secara luas juga gitu ya dalam kita memutuskan. Jangan hanya menguntungkan perusahaan kita sendiri, tapi ternyata dampaknya ke lokal atau ke negara kita buruk gitu. Kita dapat keuntungan dari luar yang jadi korban negara kita sendiri. Ya, mungkin itu kalau dari saya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kiranya udah jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Winner tadi. Ada tanggapan lain, Bapak Ibu? Ah, ya, soal kaum muda sendiri, tentu di, di gereja kita masing-masing memiliki karakter yang beda-beda gitu ya. Kalau di kami gitu, untuk yang mau berkarir itu juga apa untuk mendorong mereka untuk sekedar bekerja itu susah gitu ya. Jujur susah gitu, untuk anak-anak muda. Eh, dan ini enggak semuanya ya, ada kasus khusus juga. Maksudnya kalau yang mereka mau sekolah sampai S1 bahkan S2 gitu, puji Tuhan. Tetapi kalau yang nggak mau sampai seperti itu, nggak mau sekolah yang tinggi, atau mungkin mindsetnya udah beda kali ya. Eh, Pendidikan nggak lagi menjamin karir, mungkin ada yang kayak gitu juga. Lah itu eh, mungkin bisa cerita Pak Pendeta di gerejanya kondisi kaum mudanya seperti apa dan bagaimana ngepush mereka untuk berkarir dan apakah ngepush mereka untuk berkarir itu sebuah pilihan yang tepat itu sih pertanyaan. Oke. Oke. Ya, kalau di konteks saya mungkin karir itu justru jadi yang utama dalam arti kalau dibandingin sama pelayanan misalnya ya. Dan keluarga, nih keluarga, pelayanan, dan karir ya. Karir itu nomor satu gitu. Setelah mereka mengalami financial freedom atau kerjaan sudah mapan, secara finansial sudah baik flow-nya, barulah mereka mengembangkan keluarga, berani menikah, punya anak, dan seterusnya. Lalu mereka akan lebih eh, nyaman kalau kerjanya sudah mulai autopilot, diajak pelayanan itu gampang. Nah, itu kalau saya cerita ya di konteks gereja saya, karena kami di Kelapa Gading, mayoritas orang berkarir dan sebagian itu cukup banyak ya, entrepreneur, wira swasta, mereka bisnis F&B juga begitu, itu cukup banyak di area Kelapa Gading, jemaat saya. Jadi mereka build a business, jadi justru kehidupannya majority mereka bekerja gitu, berbisnis. Lalu perantau-perantau dari luar banyak yang datang ke daerah Kelapa Gading bergereja di tempat kami. Mereka kerja di Wings, di Astra, di Kalbe, which is itu adalah menempuh karir semua begitu ya. Nah, mungkin fenomena yang dilihat ya. Saya punya saudara dalam arti adik ipar saya itu dia tidak stay dalam sebuah kantor. Ini yang perlu Bapak Ibu tahu aja. Maksudnya pekerjaan zaman sekarang itu banyak yang tidak perlu ke kantor. Itu dulu satu. Banyak orang mengira wah ini ngepet ini gitu ya. Pakai pakai ilmu hitam ini ya. Bahkannya duitnya akeh kok orang ngopo-ngopo ning omah ya gitu ya di rumah doang gitu. Nah, padahal enggak, mereka bisa bekerja secara mobile ya.
banyak yang kerjanya di kafe, banyak kerjanya di rumah ya. Mereka ngerjain proyek-proyek dari luar negeri. Itu dolar itu Bapak Ibu pendapatannya gitu ya. Jadi kalau dapat dari luar itu mereka kerjain. Ada yang dari lokal juga. Sekarang bahkan kantor-kantor di Jakarta itu tidak full jam kantor atau harinya gitu. Ada yang cuma ke kantor itu seminggu 2 kali. Ada yang cuma seminggu sekali. Karena dia ada yang jabatannya udah bagus. Bahkan dia nggak ngantor sama sekali. Tapi tetap bekerja dengan perusahaan itu dan mengerjakan sesuai dengan proyeknya. Mengerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Tapi nggak ngantor lagi begitu. Jadi sekarang kayaknya gerakannya lebih ke situ ya. Jadi nggak fokus untuk ngantor. Karena ngantor itu kosnya ternyata cukup besar. Dari sewa tempatnya si kantor itu sendiri, sampai dia harus membayar tunjangan-tunjangan kalau karyawannya ngantor, itu biayanya cukup gede tuh, kosnya besar. Sedangkan ada beberapa perusahaan yang mengerjakan, karyawannya itu bisa mengerjakan cukup dengan online saja. Gitu. Bisa jadi kerjaannya tanpa perlu harus datang kantor. Nah, ini mungkin kita harus pahami itu dulu bahwa pekerjaan remote, pekerjaan yang bisa di mana aja kapan aja itu sekarang makin banyak dibandingkan dengan dulu. Lalu kedua, potensi investasi zaman sekarang selain saham Indonesia gitu ya, selain IHSG, ada kripto ya, ada cryptocurrency yang memiliki pendapatan yang kalau bisa di manage dengan baik cukup besar juga gitu. Ada yang sekarang sudah bersandar ke situ ya secara pendapatan kehidupan begitu. Ya mereka trading bekerjanya ya, trading dapat uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Mereka tidak berkarir ya, orang-orang yang investasi kripto yang beneran full time ya, mereka full trading itu mereka tidak berkarir. Mereka hanya berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari investasi itu. Nah, mungkin dua hal ini yang menjadi fenomena sekarang itu meningkat. Sehingga mungkin bukan berarti mereka tidak mau berkarir, tapi mereka menemukan cara mendapatkan uang dengan cara yang lain. Ya termasuk fenomena ini, apa namanya? Joget setboard ya di TikTok ya kita lihat ya. Mereka bertani tadinya. Sekarang mereka live TikTok gitu. Itu signifikan loh itu, ya. Pergeserannya signifikan. Nah, apalagi yang lain ya di dunia itu ya di dunia eh, media sosial ya, dapat uangnya sekarang caranya berbeda menurut saya. Sehingga itu yang perlu kita mengerti gitu. Sehingga mungkin mau berkarir tapi caranya begitu. Disuruh berkarir yang kantor udah nggak mau nih sekarang. Saya lihatnya begitu sih Mas Petra fenomenanya. Iya, iya. Memang TikTok ini menyediakan platform yang uh, cukup fenomenal ya. Ya, Bahkan untuk kalangan apologet juga mereka juga aktif juga di menggunakan. TikTok ya kan. Ya, karena kalau nggak di TikTok mereka kena ciduk gitu ya. Ada yang Hmm, seperti itu. iya 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 betul betul. Terus banyak lagi yang seperti tadi dibilang ibu-ibu yang tadinya itu eh, malam itu masak atau ngurusin rumah tangga, ada yang main itu pilih apa yang cepet-cepetan mindah bola itu, ya, ini kolom-kolom itu Ya, di TikTok juga ada. Jadi memang banyak banyak cara untuk mendapatkan penghasilan tadi seperti yang dibilang Pak Pendeta Winner. Dan yang perlu digarisbawahi itu tadi Bapak Ibu ya, jika kondisi sudah tanda kutip ini mapan gitu ya, ya, sudah mapan, maka akan diajak berpelayanan itu enak gitu. Apa mereka akan fleksibel. ya tanggapannya positif gitu ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi dan yang perlu kita belajar bersama nanti mungkin adalah soal bagaimana mengarahkan itu tadi ya para pemuda kita itu untuk dapat memiliki pendapatan yang mapan gitu tadi supaya pelayanan di gereja kita pun juga semakin mantap juga gitu. Jadi yang namanya tidak ada lagi istilah yang namanya maaf ini ya maaf ya saya gunakan ini warga yang membebani gereja kadang ada seperti itu kan atau warga jemaat yang kurang mampu mungkin ada sehingga yang seperti itu nanti menjadi kepedulian dari masing-masing warga jemaat itu kalau semua udah mapan maka untuk bergerak keluar pun kita juga Ya, enak gitu atau ke dalam pun juga enak gitu itu bukan lagi menjadi permasalahan yang seolah-olah itu oh ini apa sehingga kesannya kita menjual itu tadi ya menjual kemiskinan gitu itu terus yang
yang di apa digembar-gemborkan, tetapi usahanya untuk ke sana bagaimana? Itu yang kalau di kami masih mencoba untuk meramu bagaimana itu ya, pendidikan kaum muda itu bisa efektif untuk juga menunjang pelayanan gereja tentunya. Baik, Bapak Ibu, untuk malam ini boleh dari Pak Pendeta Winner menyampaikan poin-poin terpenting di dalam diskusi malam ini, dan setelah itu boleh ditutup di dalam doa, Pak. Ya, Bapak Ibu, eh, mengembangkan spiritualitas saya rasa tidak lekang oleh waktu ya, sampai nanti kita tua, sampai bahkan mungkin kita sudah nggak berkarir dan sudah pensiun begitu ya, tapi kehidupan spiritualitas itu masih bisa terus kita bangun, kita tumbuhkan setiap pribadi kita. Kita kan bertemu realita yang tidak mudah, realita yang mungkin jahat bagi kita ya, kenyataan yang mungkin pahit bagi kita. Hal buruk mungkin terjadi apalagi dalam dunia bekerja ya, ada politiknya di situ, ada orang-orang yang coba menjatuhkan kita, menyingkirkan kita. Namun yang bisa kita pegang ya, bahwa Allah tetap melakukan yang baik pada kita. Semoga kita juga bisa belajar untuk melakukan yang baik kepada orang lain meskipun kita dijahatin, meskipun kita coba dihancurkan. Semoga kasih Kristus terus menyertai kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapak yang terkasih, kami sadar bahwa kami hidup di dunia yang tidak baik-baik saja, baik situasi ekonomi saat ini maupun realita dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami di Indonesia ini. Kami menghadapi berbagai tantangan Tuhan. Namun kami belajar dari Yusuf yang juga ada di situasi yang tidak baik-baik saja. Yusuf dapat bertahan dengan spiritualitasnya, dengan integritasnya Tuhan, dan melewati semuanya itu. Biarlah kami juga bisa belajar, terinspirasi, dan terlebih lagi Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam-Mu, kehidupan iman kami dengan berbagai cara kami. Kami rindu Tuhan untuk berelasi semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Sehingga di tengah segala badai yang sedang kami hadapi saat ini, kami dapat bertahan dan kami dapat melewatinya bersama-sama dengan-Mu. Kami berdoa bagi setiap pelayanan yang kami lakukan dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa buat Scripture Union Indonesia, kiranya dapat Engkau pakai sebagai lembaga yang semakin memberkati orang banyak, menjangkau jiwa-jiwa yang ingin rindu mengenal-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pekerjaan yang sedang kami jalani saat ini, apapun itu dengan berbagai tantangannya. Biarlah kami tetap profesional dan biarlah kami tetap berpegang kepadamu saja. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.